Record. Pada pertemuan yang lalu, di minggu lalu, insya Allah kita sudah membicarakan secara mendetail tentang sel volta, apa itu sel volta, kemudian bagaimana menentukan logam ini sebagai katoda atau anoda. Kita juga sudah membahas bagaimana menuliskan persamaan reaksi di katoda dan anoda, menentukan potensial sel, bahkan sampai di bagian notasi sel. Insya Allah mudah ya. Apakah masih ada yang ditanyakan anak terkait dengan sel volta itu? Gak ada ya. Nah, terus ini yang kita bahas kemarin, kayak begini. Kemudian juga sampai di contoh soalnya. Di contoh soal ini yang saya tekankan di contoh kedua anak-anak ya, yaitu saat penggunaan elektronnya tidak sama seperti ini. Ini 2 elektron, ini 3 elektron. Walaupun reaksinya dikalikan berapa kali pun, potensial selnya adalah selalu tetap. Potensial elektrodennya juga tetap. Ini nggak boleh berubah. Ini tolong benar-benar anak ingat-ingat. Karena di soal ulangan, ujian dan sebagainya sering keluar yang model begitu. Nah, hari ini anak-anak, kita akan sedikit membahas masalah aplikasi sel volta. Karena memang banyak sekali alat-alat dalam kehidupan sehari yang berhubungan dengan sel volta itu. Apa aja contohnya? Yang pertama ini, sangat familiar ya. Baterai kering. Yang biasa itu loh dipakai baterainya jam, baterainya remote. Yang sekali pakai itu loh ya. Itu dikenal sebagai sel kering. Nah, di dalam sel kering itu ada anoda. Anodanya terbuat dari seng. Ini ada seng lapisan bawahnya itu. Kemudian di atasnya ini ada logam lain. Ini juga seng boleh lah. Tapi dikasih karbon ini. Karbon yang dilapisi dengan MnO2. Itu di bagian katodanya. Kemudian di dalamnya itu ada elektrolit, amonium klorida dan zinc klorida. Nah, untuk baterai yang sudah habis voltase atau ampermeternya, bukan ampermeter apa? Listriknya, itu tidak boleh dibuang sembarangan sebenarnya. Karena bisa mencemari lingkungan. Ada mangannya ini, Mn, ada sengnya. Ini berbahaya kalau dibuang sembarangan. Jadi harus ada penanganan khusus. Nah, voltasenya itu adalah 1,5 volt. Karena menggunakan logam ini, seng dan MnO2. Reaksinya anak-anak, anodanya seng teroksidasi menjadi Zn2+, kalau katodanya MnO2 tereduksi menjadi Mn2O3 dan membebaskan amoniak. Amoniak ini yang bau kadang-kadang ya. Kalau baterai udah lama disimpan tiba-tiba bau itu karena munculnya amoniak ini. Wes, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Baterai ini sekali pakai nggak bisa dicas ulang. Namanya baterai sel kering. Lanjut ya. Untuk ke depan baterainya kan ditinggalkan anak-anak karena berganti dengan baterai-baterai yang lainnya. Begitu. Contoh yang kedua adalah baterai merkuri atau baterai raksa. Ini juga nggak boleh dibuang sembarangan karena mengandung merkuri. Itu berbahaya sekali. Biasanya dipakai di arloji, kemudian di alat pacu jantung, anodanya terbuat dari seng yang digabung dengan raksa, kemudian di katodanya berupa baja. Di dalamnya ada basa ini, ada basa kuat kalium hidroksida. Reaksinya di anoda Zn dioksidasi jadi ZnO, di katodanya raksa direduksi menjadi raksa oksida menjadi raksa. Jadi akan dihasilkan cairan raksa, makanya buangnya nggak boleh sembarangan. Voltasenya sekitar 1,35 volt, ini juga sekali pakai. Nggak bisa diisi ulang untuk baterai merkuri. Kecil ya, kecil sekali. Selanjutnya ini ada baterai timbal atau yang lebih umum dikenal sebagai aki. Bisa di mobil, bisa di motor dan sebagainya. Mengandung Pb anak-anak, timbal. Ini juga dilarang keras dibuang sembarangan karena Pb-nya itu sangat berbahaya. Gitu ya. Anodanya ada Pb, katodanya ada Pb oksida, timbal 2 oksida. Jadi sama-sama mengandung Pb-nya. Kemudian menggunakan elektrolit H2SO4, rata-rata voltasenya adalah 12 volt. Baterai aki itu rata-rata 12 volt. Ada juga yang lebih tergantung kebutuhan penggunaannya. Terus di dalamnya ada banyak sel ini anak-anak ya.
perpaduan sel pertama, sel kedua, sel ketiga, dan setiap sel ini menghasilkan voltase sebanyak 2 volt. Berarti kalau pengen voltasenya besar, diperbanyak ininya, sel-sel kecilnya itu. Aki itu bisa diisi ulang. Selain dia bekerja sebagai sel volta, dia juga bisa bertindak sebagai sel elektrolisis. Kalau sel volta ini anak-anak, ini yang atasnya reaksi sel volta, berarti saat kita gunakan akinya. Elektrode Pb dioksidasi menjadi PbSO4, Pb2+. Kemudian yang di katoda, Pb4 direduksi menjadi PbSO4, Pb2. Jadi semua diubah menjadi PbSO4 ini. Terus kalau diisi ulang, saat dicas ya, akhirnya dicas, reaksinya dibalik sekarang. Di anodanya, Pb sulfat diubah menjadi Pb, yang ini Pb sulfatnya diubah menjadi PbO2. Jadi kebalikan dari yang atasnya itu. Karena misalnya memang berkebalikan, ini bertindak sebagai sel volta, ini bertindak sebagai sel elektrolisis. Gampang, ini prinsip kerjanya begitu aja. Terus ini anak-anak ada baterai litium yang digunakan untuk HP, terus untuk laptop dan sebagainya ya. Ini bisa meledak kalau kena panas, ditekan juga bisa meledak karena di dalamnya ada sel-sel kayak begini dalam jumlah yang banyak. Kalau dipukul, dia akan berbenturan satu dengan lainnya, makanya terjadi konslet. Karena setiap satu sel itu tegangannya bisa 3,4 volt. Kalau semakin banyak, voltasenya makin besar, itu bisa menghasilkan ledakan kalau dia kena tekan. Makanya nggak boleh terlalu kena tekan baterai HP itu. Jatuh agak keras pun dia juga bisa meledak. Elektrodenya berupa polimer yang tergantung perusahaannya. Pakai polimer apa nanti Anda bisa cari ya. Yang penting tidak ada airnya di dalamnya. Anodanya adalah grafit yang di dalamnya ada litiumnya. Katodanya mengandung logam transisi, kobal atau vanadium. Makanya mahal baterai-baterai itu. Mengandung litium, kobal, dan vanadium. Setiap sel ada 3 volt anak-anak. Nah, tergantung nanti di dalam baterai itu ada berapa sel. Semakin banyak selnya berarti voltasenya akan semakin besar. Nah, reaksinya di anoda litium akan diubah menjadi ion litium. Kemudian di katodanya ion litium ketemu dengan kobal menjadi litium kobal oksida. Reaksinya begini. Jadi tidak sampai terjadi penumpukan ion litium. Kalau terlalu banyak ion litium itu juga berbahaya, biasa meledak, menggembung dan sebagainya. Itu ya terkait dengan baterai litium ini. Kedepannya penggunaannya semakin banyak, bahkan untuk mobil dan sebagainya akan menggunakan baterai semacam ini. Dan yang terbaru anak-anak, teknologi terbaru kalau kalian pengen ke teknik mesin, ke sini nanti ketemunya, yaitu sel bahan bakar. Ini bahan bakarnya adalah hidrogen. Ini pembakarnya adalah oksigen di dalam sel, di dalam larutan kalium hidroksida. Syaratnya ini sel volta, tapi reaktannya selalu kontinu. Jadi masuknya terus-menerus, nggak gampang habis gitu ya. Nah, kalau kita bisa memproduksi hidrogen, bisa memproduksi oksigen, kita jadikan mesin itu bisa. Nah, hidrogen dan oksigen itu bisa dihasilkan dari air. Jadi ke depannya dengan adanya ini, mesin itu bahan bakarnya tidak lagi menggunakan minyak, tapi juga bisa berasal dari air. Karena bisa memproduksi hidrogen dan oksigen. Ini ke depannya masih dikembangkan terus. Reaksi di anoda, hidrogen direduksi jadi dioksidasi jadi air, yang ini juga sama. Oksigennya jadi OH-. Itu reaksi yang terjadi di dalam sel bahan bakar. Voltasenya sekitar 1,23 volt. Menggunakan katalis nikel. Yang membuat mahal itu ininya. Mengapa sampai sekarang ini belum diproduksi banyak dan digunakan banyak? Karena menggunakan nikel yang harganya lumayan mahal. Nah, yang sering digunakan itu ini. Sel bahan bakar yang di dalamnya adalah gas propana. Ada gas propana ini. Propana ketemu oksigen dioksidasi jadi sel bahan bakar. Ini yang sudah dikembangkan saat ini. Itu ya terkait dengan sel volta. Insya Allah ini sebatas informasi tambahan. Nanti anak-anak bisa cari referensi yang lainnya. Nah, untuk hari ini anak-anak kita fokusnya di sini.
yaitu di sel elektrokimia yang kedua, bagian elektrolisis. Kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi listrik, kalau ini kebalikannya. Listrik menjadi energi kimia. Sel volta itu sifatnya spontan, kalau ini tidak spontan. Salah satu contohnya adalah yang di aki tadi saat diisi, aki diisi, membutuhkan listrik dari luar, makanya tidak spontan reaksinya. Kita masuk anak-anak, ini cara kerjanya sudah saya sampaikan tadi ya, sekilas. Terus yang paling penting bagi kita yang belajar kimia dasar di bagian elektrolisis itu adalah diagram ini anak-anak. Boleh di screenshot karena kunci ada di halaman ini. Yaitu bagaimana cara menentukan reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda dan anoda. Kalau anak-anak ini paham, sangat mudah menentukan persamaan reaksi elektrolisis. Siap ya, tak bahas ya. Sebagaimana sel volta, elektrolisis itu punya dua ruangan anak ya. Ada ruang katoda, ada ruang anoda. Reaksi yang terjadi di katoda sangat tergantung pada kation larutan yang dielektrolisis. Jadi yang menentukan adalah kationnya. Namun kalau di anoda tergantung pada dua jenis nanti. Tergantung pada elektrode dan tergantung pada anion. Ini tergantung pada kation, ini tergantung pada elektroda dan anion. Di katoda dulu. Apabila kationnya itu adalah logam aktif anak-anak, yaitu logam-logam yang ada di golongan 1, golongan 2, Al dan Mn, logam-logam ini sukar direduksi karena dia cenderung stabil dalam bentuk ion. Makanya air yang mengorbankan diri direduksi dia. Jadi apa? Air jadi hidrogen dan OH-. Ini sifatnya basa. Ingat-ingat ya, kalau ada kation di elektrolisis, kationnya golongan 1, 2, 3, Al dan Mn, itu yang direduksi adalah air. Tapi kalau kationnya adalah kation yang lain, selain golongan ini, kation itulah yang langsung direduksi. Misalkan Cu2+, misalkan H+, itu langsung bisa direduksi. Tapi kalau dalam fase lelehan anak-anak, apapun kationnya, itu yang direduksi. Gak peduli di situ ya. Kalau masih diagram, biasanya kita masih bingung, tapi nanti kalau sudah ke contoh, akan mudah. Nah sekarang, untuk yang di anoda, itu tergantung pada dua hal, yaitu pada anoda dan anion. Mengapa kok tergantung anoda atau elektrodenya? Karena elektroda ada dua jenis anak-anak. Ada elektroda yang bersifat inert, ada yang tidak inert. Inert itu tidak bereaksi. Berarti anodanya pasif. Dia tidak ikut-ikut, hanya sebagai penghubung listrik aja. Siapa aja elektroda yang inert itu? Platina, karbon, dan emas. Jadi kalau ada 3 elektroda ini, dia nggak ikut-ikut. Lah, sekarang yang bereaksi siapa? Kalau anodanya nggak bereaksi, yang bereaksi itu anionnya. Berarti kita lihat anionnya. Setelah ini baru ke anion. Anionnya ada ketentuan. Jika anionnya adalah sisa asam oksi, misalkan ion SO42-, NO3-, PO43-, dan sebagainya, dia tidak bisa dioksidasi. Karena ion ini cukup stabil. Yang dioksidasi malah air. Jadi airnya juga mengorbankan diri. Jadi H+ dan oksigen. Jika anionnya selain itu, misalkan ada Br-, OH- dan O2-, anion inilah yang dioksidasi. Br- jadi Br2, Cl- jadi Cl2, OH- jadi H2O dan O2, dan sebagainya. Itu anak-anak ya. Nah sekarang, kalau elektrodenya atau logamnya itu tidak inert, berarti selain PTC dan AU, anodanya lah yang dioksidasi. Misalkan menggunakan Cu, Cu-nya dioksidasi. Menggunakan perak, peraknya yang dioksidasi. Menggunakan timbal, timbalnya yang dioksidasi. Jadi kuncinya anak-anak harus bisa membaca diagram ini. Sudah di screenshot?
Kalau sudah, kita ke contoh sekarang. Siap ya, ke contohnya. Karena target hari ini hanya sampai menuliskan ini dulu. Tuliskan persamaan reaksi elektrolisis CuSO4 dengan elektrode PT. Larutan, elektrodenya PT. Nah, bagaimana strategi penyelesaiannya? Tahapannya seperti apa? Tahap pertama itu di sini, anak-anak. Larutannya ini kita ionkan dulu. CuSO4 mengion jadi CO2 plus ditambah SO4 2-. Ini elektrodenya PT. Baru kita tulis ini, siapa yang bereaksi di katoda, siapa yang di anoda. Ayo Rek, yang bereaksi di katoda siapa kira-kira yuk? Dari penjelasan tadi. Belum dapat? Untuk menentukan siapa yang bereaksi di katoda, langkah pertama kita lihat kationnya dulu. Kationnya siapa? Kation itu yang bermuatan positif, Rek, yaitu Cu2 plus ini. Katoda itu hubungannya dengan kation. Sekarang Cu2 plus itu masuk yang mana? Apakah dia di logam aktif atau tidak aktif? Kita bergerak ke atas, ke grafik tadi. Cu itu apa golongan 1? Bukan ya? Apakah golongan 2? Apakah golongan ini? Ternyata tidak. Berarti yang bereaksi di sini, di katodanya, itu bukan yang atas anak-anak, tapi yang di bawah ini. Yaitu Cu termasuk kation golongan lain, sehingga Cu-nya langsung bisa direduksi. Maka penulisan persamaan reaksinya adalah Cu, kationnya ini, direduksi menjadi Cu dengan mengikat 2 elektron. Begitu. Kationnya direduksi. Jadi ini. Ada pertanyaan enggak? Sampai di sini dulu. Enggak ya? Nah, kalau menentukan yang di anoda, anak-anak, kita enggak bisa langsung anion, tapi dilihat ini dulu. Ternyata elektrodenya PT. PT ini termasuk yang inert. Enggak ikut-ikutan. Kalau ini enggak ikut-ikutan, baru kita lihat yang SO4 2-. SO4 2- itu adalah sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi, berarti dia tidak bisa dioksidasi, tapi air yang dioksidasi. Ketentuannya tadi. Air jadi oksigen, H+ di sini 4 elektron. Kita eliminasi sekarang. Ini punya 2 elektron, ini punya 4 elektron, berarti yang atas perlu dikali 2. Nah gitu. Sehingga dapatnya menjadi 2Cu2 plus 2H2O, 2CuO2, dan 4H+. Ini disebut sebagai reaksi sel. Ini reaksi di katoda, ini reaksi di anoda, ini reaksi sel. Sebutannya begitu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, tak contohkan yang ini lagi. Yuk, sekarang. Soalnya sama persis, yang membedakan ini aja, di bagian elektrodenya aja. Larutan CuSO4, elektrodenya Fe. Terus di mana perbedaan reaksinya nanti kalau yang berbeda adalah elektrodenya? Langkahnya sama, Rek. Yang pertama kita ionkan dulu. Ini ada Fe-nya, jangan lupa, karena dia elektrodenya. Ada katoda, ada anoda juga. Katodanya sama ya. Kita lihat kationnya. Ini tembaga. Berarti tembaga ini langsung bisa direduksi. Nah, begitu. Tapi untuk anodanya, kita harus lihat ini dulu. Fe itu bukan PT, bukan C, bukan AU. Bukan elektroda inert, berarti ini termasuk elektroda yang aktif. Kalau aktif, dia dioksidasi, Rek. Jadinya apa? Fe jadi Fe3+. Disertai dengan pelepasan 3 elektron. Baru kita eliminasi sekarang.
dikali 3, dikali 2. Biar elektronnya sama-sama hilang gitu ya. Jadinya ini reaksinya. 3CO2 plus 2Fe, 3CO2Fe, 13. Bisa dipahami untuk dua contoh ini? Berarti kalau elektrodanya bukan PT sekawan itu yang di anoda pakai elektrodanya, Mister? Iya, luar biasa. Kayak gitu, Mbak. Gampang ya? Mek telu loh, mek PTC dan selain itu ya dia yang dioksidasi. Gitu. Nah, bagian ini itu sangat luar biasa materinya. Makanya harus waspada. Oke, sudah? Kalau sudah tak lanjut. Ini contohnya sama lagi ya. NaNO3 elektronnya PT. Nanti kita gunakan perbedaan elektroda juga. Ini larutannya sekarang NaNO3. Elektrodanya PT. Langkahnya sama kok. Pertama kita ionkan. NaNO3, Na+, NO3-, ini PT. Katodanya siapa? Anodanya siapa? Ayo, yang berhasil di katoda apa ayo? Na+. Na+ itu golongan berapa, Mbak? Lupa deh, Mister. Bentar. Na itu golongan 1. Kalau golongan 1, dia nggak bisa langsung direduksi, Rek. Terus siapa yang direduksi kalau dia nggak bisa? Air. Yang direduksi adalah air. Jadi ini H2O, H2OH-. Produknya itu. Kemudian di anodanya siapa yang bereaksi? Ininya inert. Nggak ikut-ikut SPT itu. Dibuang ini wes. Lihat anion. Anionnya ternyata nitrat. Ion nitrat. Ini sisa asam oksi. Gak iso dioksidasi dia. Air juga yang dioksidasi. Jadinya itu. H2O jadi O2 ditambah H+. Ini 2 elektron, ini 4 elektron. Disamakan. Nah, jadinya ini. 2 kali 2 kan 4. 4 ditambah 2 jadinya 6. 6H2O jadinya itu. Gampang? Oh, H-nya harusnya 4 itu ya. Oh, H-nya ini 4. Saya salah tulis. Ini harusnya 4 di sini. 2 kali 2. Nah. Lek sekarang tak ubah, elektrodenya bukan PT, jadi besi gitu ya, apa reaksinya? Cek, diionkan dulu, sama ya? Katodanya ya sama, air. Yang berbeda cuma di anoda. Kalau tadi ini PT adalah inert, sekarang besi ini aktif. Kalau aktif dia yang dioksidasi. Nah, begitu. Dieliminasi, dikali 3 dikali 2, hasilnya seperti ini. Bisa cara membedakan penggunaan inert dan non-inert untuk elektroda? Alhamdulillah, keren sekali area-area ini. Mister, Yo. Itu kan di kation, yang kation lain juga ada, di contohnya ada Na+. Itu jika dalam kondisi lelehan, Mas. Simbolnya L. Kalau ini larutan, simbolnya Aki. Itu berbeda aturannya. Begitu ya. Kalau ada kata lelehan, baru dicontoh ini, Mas. Nah, ini dia yang dimaksud Mas Hari. Udah tak siapkan ternyata. Ini Mas yang lelehan yuk. Ada PT dan lainnya. Kita coba ya. Lelehan NaCl. Caranya sama. Simbolnya liquid, L. Ini katodanya, kalau dia lelehan, gak peduli. Apapun yang ion positif itu langsung direduksi. Itu bedanya kalau dia wujudnya lelehan. Na+ jadi Na. Langsung. Lah anodanya, ini inert. Langsung lihat ini. Berarti Cl- jadi Cl2. Disamakan elektronnya, jadinya ini. Begitu. Kalau anak di pertambangan,
metalurgi itu paham tentang ini nanti reaksinya ya. Karena kebanyakan menggunakan prinsip elektrolisis. Penjual emas saja paham elektrolisis kan. Gitu. Yang emas sepuh itu loh ya, penyepuhan emas itu. Tukang perhiasan emas. Nah sekarang lah diubah. Lelehan tapi Fe elektrodenya. Prosesnya sama. Loh, gak berubah kan? Tetap Na karena dia wujudnya lelehan. Anodanya ya besi karena dia elektroda aktif. Disamakan elektronnya. Loh, jadi begitu. Bisa? Mister, saya mau tanya yang mengionkan, Mister. Ada yang Ya. 2 min, ada yang cuman min aja itu. Wah, itu dasarnya dari kelas 10 dulu, Mas. Kalau misalkan golongan 1, muatannya +1. Oh. Gitu. Jadi kita ingat yang di ikatan kimia dulu. Ada ion, monoatomik, poliatomik, dan sebagainya. Begitu Mas Sarif ya? Ada yang ditanyakan terkait dengan contoh-contoh ini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Tidak ada ya semari materinya, selesai. Tinggal aplikasinya. Nah, aplikasinya ini yang paling penting. Saat ini kan musim pandemi, Rek ya. Orang yang isoman, orang yang di rumah sakit, yang kondisi oksigennya berkurang kan memerlukan oksigen tambahan. Nah, oksigen itu ternyata bisa diproduksi dari air. Menggunakan prinsip elektrolisis. Seperti ini prosesnya. Ini air, ini ada botol untuk menampung gasnya, ada sumber listriknya, kemudian menggunakan karbon ini, Rek. Elektrodenya ini diganti karbon, ini diganti karbon. Masukkan aja pakai pensil gitu nggak apa-apa. Nah, terus kalau listriknya dialirkan, ini nanti akan dihasilkan gas. Gasnya ada di atas, airnya akan tertekan ke bawah, terkumpul gas di sini. Ini juga sama. Yang di anoda akan terbentuk oksigen. Yang di katoda akan terbentuk hidrogen. Oksigen ini diambil, Rek, dijual. Itu bisa. Tapi kendalanya adalah kita tidak punya kompresor untuk memasukkan oksigen ini ke tabung oksigen kecil-kecil itu. Karena itu mahal alatnya untuk memasukkan gas ke dalam botol. Untuk kompresor biar tekanannya tinggi, tekanan tinggi itu mahal. Lah yang bisa siapa? Ya pabrik-pabrik besar. Mereka punya alatnya, kompresor khusus, gas oksigennya ini diambil, dialirkan, ditampung, baru ditekan hingga masuk ke dalam botol-botol kecil itu. Jadi murah untuk membuat oksigen itu, karena bahan dasarnya adalah air, menggunakan karbon. Mungkin cuma listriknya aja yang modal banyak. Begitu prinsipnya. Kalau ditanya, orang kimia bisa nggak buat oksigen sendiri? Bisa. Memproduksi oksigen itu bisa. Kok nggak memproduksi? Kendalanya tidak bisa ini alat kompresornya yang nggak punya. Begitu ya. Saya kemarin sudah sempat kepikiran, ya apa ya caranya? Ternyata memang nggak bisa, anak. Dari produknya ini tekanannya kecil. Kecuali kalau sampai buat di ruangan, oksigennya dibuka gitu ya. Produknya dibuka gitu, biar langsung nyebar di ruangan itu bisa. Jadi di bagian anodanya dibuka aja. Terbentuklah oksigen dalam jumlah yang banyak di situ. Itu enggak apa-apa. Tanpa harus dimasukkan ke dalam tabung. Kok kita pas offline, ini kita jadi project ini. Jadi project membuat oksigen. Keren sekali itu ya. Sayangnya kita masih online. Itu salah satunya. Yang ini produksi logam. Aluminium itu sama, membuat aluminium pakai elektrolisis. Pemurnian logam, emas, tembaga, dan sebagainya juga pakai elektrolisis. Coba Sengarek Papua asli sana, yang di dekat-dekat Tembagapura, coba datang ke pabrik Rek. Ulung ya di sana ya. Coba Ulung datang ke sana, bagaimana pemurnian logam, tembaga, dan emasnya di sana, termasuk peraknya. Pasti prinsipnya menggunakan elektrolisis semacam ini. Namun skala pabrik, ukurannya besar. Enggak rumahan gitu. Selesai materinya? Apakah ada yang ditanyakan?